Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Amo MSC dalam RSM Renungan 1 Menit pada hari ini Sabtu 14 Januari 2023. Tentunya semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu. Saudara, firman Tuhan pada hari ini dari Injil Markus yang melukiskan tentang Yesus yang memanggil Lewi ketika dia dalam perjalanan ke danau dengan banyak orang yang mengikuti dia, dan di situ dia melihat Lewi dan dia memanggilnya, ikutlah aku. Dan ketika Lewi mengikuti Yesus dalam perjalanan, lalu tiba di rumah Lewi dan Lewi mengadakan perjamuan makan bersama di rumahnya. Dan hal ini menimbulkan situasi yang tidak enak bagi orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi, dan mereka kemudian semacam protes kepada para muridnya atas tindakan Yesus yang makan bersama dengan, menurut mereka, makan bersama dengan orang berdosa, pemungut cukai dan orang berdosa. Karena mereka melihat bahwa hal ini tidak biasa dilakukan oleh mereka yang menganggap dirinya suci, oleh mereka yang menganggap dirinya lebih baik daripada saudara-saudaranya yang lain. Dengan tindakan atau perkataan seperti ini, dan Yesus mendengarkannya, Yesus lalu bertanya atau berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudara, apa yang dikatakan Yesus dan apa yang dilakukan sejalan. Dia memanggil Lewi untuk menjadi muridnya, mengikuti dia. Lewi adalah seorang pemungut cukai yang dicap sebagai orang berdosa. Karena bagi masyarakat Yahudi pada waktu itu, para pemungut cukai biasanya menagih lebih atau memberikan kurang, atau apa yang menjadi kelebihan menjadi milik mereka. Dan hal ini menjadi praktik yang biasa. Bisa jadi sampai sekarang ada yang seperti itu, tetapi dengan perkembangan zaman saat ini, semoga saja korupsi seperti itu tidak terjadi lagi. Dan semakin banyak orang yang hidup atau melaksanakan tugas dengan baik dan benar. Dan apa yang dilakukan Yesus ini memang sungguh-sungguh mau mengantar dan menunjukkan siapa dia, anak manusia yang berkuasa mengampuni dosa. Dia juga berkuasa dalam pengajaran dan juga tindakannya memanggil orang yang berdosa untuk bertobat. Kiranya juga kita ketika dipanggil oleh Tuhan Yesus, ketika kita dibaptis, dan juga ketika kita mengikuti perayaan-perayaan Ekaristi, kita juga masuk dalam suasana di mana Yesus mengundang kita untuk bertobat, memanggil kita orang-orang berdosa untuk bertobat. Kalau kita merasa diri sebagai orang berdosa, karena seringkali juga ada orang yang tidak merasa dirinya sebagai orang berdosa, atau menganggap dirinya selalu benar, dan kemudian dengan begitu saja menghakimi orang lain sebagai orang yang berdosa. Dia merasa dirinya lebih hebat, lebih suci, lebih kudus daripada yang lain, dan dengan begitu dia menghina yang lain sebagai orang yang tidak benar. Yesus memanggil orang-orang yang dengan hati tulus dan ikhlas mau untuk berubah, mau untuk bertobat. Orang-orang yang menyadari keberdosaannya dan mau untuk memperbaiki dirinya. Apabila Anda termasuk orang-orang yang mau memperbaiki diri, mau bertobat, merasa diri sebagai orang berdosa, menyesali keberdosaan, dan kemudian mau bertobat, Andalah yang dipanggil oleh Yesus dan diundang untuk masuk dalam perjamuan bersama dengan Dia. Kita mohon Roh Tuhan agar kita juga tentunya dengan mudah mau mengakui kesalahan kita, mengakui dosa-dosa kita,
dan datang kepada Yesus dengan segala kerendahan hati dan memohon untuk diampuni dari segala dosa dan kesalahan kita. Karena Yesus mempunyai kuasa pengampunan itu. Dialah sesuai dengan namanya, Allah yang menyelamatkan, Allah yang menebus kita dari dosa-dosa kita melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Marilah kita berdoa. Allah kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Engkau Maha Rahim dan mengundang kami orang-orang berdosa untuk bertobat melalui Yesus Kristus Putramu. Hari ini kami sungguh terhibur secara rohani karena Engkau memanggil Lewi, seorang pemungut cukai dan juga orang yang berdosa, untuk menjadi murid Yesus. Dan bahkan bukan itu saja, Yesus juga datang dan makan bersama dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa di rumah Lewi. Hal ini menunjukkan betapa Engkau menyayangi kami orang-orang berdosa. Engkau peduli dengan kami orang-orang berdosa, dan Engkau memanggil kami orang-orang berdosa supaya bertobat. Dengan segala kerendahan hati kami mohon, ampunilah dosa-dosa kami. Berilah kami kemurahan hati dan rahmat pertobatan, agar kami dari hari ke hari semakin dekat dengan Dikau dan mengikuti Yesus Putramu kemanapun Dia pergi, dan ikut ambil bagian dalam karya belas kasih dan pewartaan kabar gembira di tempat kami berada dan berkarya. Dan semoga kehadiran kami melalui sikap rendah hati sungguh-sungguh menjadi daya kekuatan dalam mengubah dunia, mulai dari mengubah diri kami sendiri dan mengubah masyarakat di sekitar kami menjadi orang-orang berdosa yang bertobat. Kami juga barangkali ada yang mengalami sakit penyakit, kelemahan dan ketidakberdayaan, dan berbagai macam persoalan dan pergumulan. Tuhan, kuatkanlah kami, sembuhkanlah kami, teguhkanlah kami dengan kekuatan rahmat-Mu, agar kami memperoleh rahmat daripada-Mu dalam kehidupan kami. Kami memperoleh kekuatan daripada-Mu dalam menjalani kehidupan kami dalam pesiarahan di dunia ini. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara yang terkasih, apabila Anda berkenan dengan renungan ini dan belum subscribe channel ini, silahkan Anda subscribe dan klik tanda lonceng untuk mendapatkan update renungan 1 menit setiap hari. Dan bagi saudara-saudara yang belum atau mau memasukkan wujud-wujud niat atau doa-doanya, silahkan menulis pada kolom komentar dari channel YouTube ini, atau menghubungi saya secara pribadi juga, sehingga dapat saya bantu dalam doa-doa maupun dalam ekaristi. Dan bagi saudara-saudara yang hendak membagikan renungan ini kepada saudara-saudara beriman lainnya, silahkan dibagikan sehingga juga menjadi berkat bagi mereka. Shalom, Tuhan memberkati.